ولجميع المسلمين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita belajar tentang muqabasat yang ke-24. Muqabasat yang ke-24. Kemarin kita belajar tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan dan hikmahnya di balik konsep dzaraf itu. Sekarang berbicara tentang at-tabi'ati fit tabi'ati wa kaifa hiya 'inda ahli nahwi wal lughah. Berbicara tentang tabi'ah wa kaifa dan bagaimana hiya utawi at-tabi'ah 'inda ahli nahwi menurut ahli nahwu dan bahasa. Jadi kata-kata tabi'ah kan alam maknanya ya. Tabi'ah itu alam. Alam jagat raya. Tabi'ayu atau tabi'ah itu alam. Tabi'ah hal-hal yang bersifat alami. Tabi'ah. Makanya kadang-kadang tabi'ah itu juga bisa dimaknai watak. Karena watak itu sesuai dengan alam. Itu ya. Nah, tabi'ah itu tabi'ah. Filsafat di dalam Islam, filsafat Islam itu temanya itu 3. Yang satu ilahiyat. Yang kedua tabi'iyat. Yang ketiga riyadiyat. Ilahiyat itu metafisika atau ketuhanan. Ini tema dalam bidang dalam filsafat ini. Yang kedua, tema di dalam filsafat itu adalah tabi'iyat. Kosmos, alam. Tabi'iyun yang bersifat alam menjadi jamaknya tabi'iyat bersifat kealaman. Begitu. Jadi fisik kalau dalam bahasa itunya menjadi fisik yang bisa dilihat ini fisik. Kemudian yang ketiga itu riyadiyat. Maksud saya tidak bermaksud menjelaskan tentang ilahiyat atau tabi'iyat dan irodiyatiyat. Ini bukan tema kita. Tetapi yang saya jelaskan maksudnya adalah kata-kata tabi'at begitu. Itu ya alam. Tabi'at, tabi'iyun itu bersifat kealaman. Tabi'iyun. Tabi'at itu karakter. Ya, dia terbentuk oleh alam. Gitu ya. Paham deh? Tabi'ati tentang alam. Lah, yang jadi masalah, Mas, ini baru masuk kan tadi pengantar. Yang jadi masalah, yang jadi perbincangan, kata-kata tabi'atu itu menurut ahli nahwu itu apa? Ahli nahwu shorof maksud saya. Itu kata-kata apa? Tabi'at. Itu tuh kata apa? Itu tuh wazan apa? Itu tuh tasrifannya itu apa? Itu loh. Kalau misalnya tabi'at itu fa'il atau isim fa'il, anggaplah fa'il. Loh,
Konsekuensinya dia bekerja loh. Ini serius ini. Maksudnya serius itu dalam arti agak rumit, maksudnya rumit. Jadi kalau tabiat itu fa'il, itu bekerja. Alam ini bekerja dengan sendirinya. Dia bekerja, fa'il, orang yang bekerja. Jadi tabiatu itu isim atau fa'il. Fa'il itu bekerja. Fa'il itu orang yang bekerja. Misalnya doribun, orang yang memukul. Qaimun, orang yang berdiri. Ini fa'il. Orang yang berdiri. Kemudian katibun, orang yang menulis. Kan dia kan menulis kan oleh dia sendiri. Jadi kalau alam itu menumbuhkan, loh, berarti alam orang yang menumbuhkan. Benar enggak? Alam ada tumbuhan. Berarti alam itu yang menumbuhkan tumbuhan. Alam hujan. Berarti alam itu yang menghujan. Alam itu menghujani. Panas. Alam ini memanasi. Ya enggak? Coba pertanyaannya. Allahnya mana? Loh. Paham enggak? Tuhannya mana? Peran Tuhan mana? Peran Tuhan di mana? Kalau alam ini sebagai fa'il. Ya enggak? Kalau alam itu tabiat itu fa'il, dalam sorofnya itu fa'il, mana peran Tuhan? Matahari menyinari, fa'il. Tukang nyinari, ya wis pokoknya menyinari. Hujan, alam menghujani, fa'il. Alam menumbuhkan kangkung sama telo, menumbuhkan. Alam menumbuhkan, berarti alam yang menumbuhkan, fa'il. Subjek. Bukan Tuhan. Tuh. Jadi hati-hati, bahasa ini menjebak. Nah, gitu kan? Kita kadang-kadang oh ini semuanya Tuhan. Tetapi kita sebenarnya bahasa kita bahasa yang di situ sebenarnya peran Tuhan itu tidak kelihatan. Karena matahari menyinari. Bahasanya. Bumi menurunkan hujan. Tabi'ah. Hujan membasahi bumi, alam yang membasahi bumi, begitu. Atau bi'ah itu ganti maf'ul. Nah, coba ganti maf'ul. Bumi dihujani. Yang menghujani siapa? Allah misalnya. Oke, kemudian bumi disinari. Siapa yang menyinari? Allah. Gitu loh. Matahari diberi panas sebagai sumber panas. Siapa yang menyinari, yang memberi panas matahari, yang menjadikan super energi matahari, energi panas? Allah. Nah, itu. Tumbuhan dicukulke, ditumbuhkan, apa dicukulke? Ditanam, ditumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Itu namanya maf'ul. Lenda. Jadi tabi'ah itu apakah fa'il atau maf'ul? Ingat, bukan sekedar bahasa loh, Mas. Tetapi bahasa itu berkonsekuensi kepada makna. Itu kita belajar bahasa, belajar nahwu lama, baca sorof lama. Kemarin zorof, konsekuensinya banyak. Kenapa harus ada zorof zaman, ada zorof makan?
konsekuensinya banyak. Ini tobi'ah. Apa tobi'ah itu? Nah, kita kan di filsafat, makanya tadi kemudian di filsafat itu tobi'iyat, pakai jamak. Hal-hal yang bersifat kealaman gitu. Jadi ada metafisika, ada fisika, kemudian riyadiyat itu adalah alat. Riyadhah itu alat untuk memahami. Seperti mantek itu riyadiyat. Kemudian matematika riyadiyat. Itu. Ini filsafat Islam. Jadi filsafat Islam itu sebenarnya 3. Nah, misalnya contoh ya. Nih, kitab. Ini tabi'iyah. Ini tabi'iyah. Berapa senti ukurannya? Berapa halaman? Ini bagus atau tidak? Tebelnya berapa, warnanya apa, itu riyadhiyat. Tuh, riyadhiyat. Terus siapa yang menjadikan ini? Apa hakikat dari ini? Begitu kan? Katakanlah yang menciptakan ini itu siapa? Begitu. Itu ilahiyat. Begitu. Ini dalam filsafat. Sekali lagi saya seperti itu. Nah, kalau ini sebagai tabi'iyat alam, itu apakah ini tabiat alam? Apakah ini pencipta atau pembentuk? Ataukah ini dibentuk? Apakah ini fa'il ataukah ini maf'ul? Itu. Ya memang harus basic nahwunya, sorofnya kita harus bisa, kalau enggak susah. Jadi kita sudah bayang-bayang dapat fi'il, fa'il, maf'ul dulu. Itu kan tuh fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Nah ini fa'ilun, ini fa'il. Wa maf'ulun. Nah ini maf'ul itu. Jadi bentuknya maf'ulun. Jadi kalau tabi'iyat itu apakah tabi'iyat itu maf'ul? Berarti maknanya tabi'iyat ay matbu'u. Nah, gitu kan? Tabi'atun ay matbu'un. Itu namanya maf'ul. Alam ini diciptakan. Alam ini dialamkan. Kan gitu kan? Jadi sama dengan ini. Misalnya, nah di sini tuh ada nih. Biasanya di bawah. Matbu'un, toba'ah matbu', dicetak. Loh, dicetak maknanya. Matbu' itu dicetak. Ya diadakan kayak gini. Berarti kalau begitu siapa yang mencetak? Kan begitu. Yang mencetak Kanisius. Gitu. Boleh dicetak oleh Kanisius, diterbitkan oleh, berarti ini maf'ul. Gitu. Ada yang menerbitkan, ada yang mencetak. Atau ini itu fa'il. Tabi'iyat ay tabi'an. Seperti tadi saya contohkan, tumbuh menumbuhkan, hujan hujan menghujani bumi, menyiram bumi. Itu hujan menyirami bumi. Sinar matahari menghangatkan bumi. Nah, itu namanya semuanya tabi'ah. Gitu ya. Ini maksudnya fit tabi'ati kaifa, bagaimana inda ahli nahwi, menurut ahli nahwu dan bahasa. Sa'alani, saya sa'alta apa sa'alah? Sa'alani Abu Sulaiman. Tanya kepada saya sopo Abu Sulaiman, gurunya, yauman pada pada suatu hari. Anit tobi'ati, dari kata-kata tobi'ah. Waqala, pertanyaannya begini.
Kaifa hiya 'inda ahli nahwi wal lughati. Bagaimana kata-kata tabi'ah menurut ahli bahasa dan ahli nahwu? Ahiya fa'ilatun bima'na fa'ilatun au bima'na maf'ulatun. Nah, itu kan tadi saya sudah jelaskan. Apakah hiya kata-kata tabi'ah itu fa'ilatun bima'na fa'ilatun, berarti fa'il, isim fa'il. Jadi tabi'ah itu gimana? Tabi'atun. Atau bima'na maf'ulatun, matbu'atun. Konsekuensinya subjek atau menjadi objek. Ini kalau fa'il menjadi subjek, kalau maf'ul menjadi objek. Jadi sangat ini sekali, sangat berbeda sekali dan sangat berkonsekuensi kepada pemahaman tentang creation, Allah menciptakan bumi dan seterusnya, kaitannya nanti. Qultu, kemudian saya jawab Abu Hayyan lahu kepada lahu, saya menjawab kepada Abu Sulaiman, akrahu an artajalal jawaba anha. Saya nggak suka kalau saya buru-buru menjawab anha dari masalah tadi. Saya berat kalau saya segera menjawab itu. Pokoknya nanti dulu deh, kalau saya jawab nanti dulu. Jadi saya nggak suka kalau saya memberi jawaban segera. Begitu. La'alli adfa'u fihi ilal i'tidar minhu. Saya mencoba untuk cenderung ya nantilah pokoknya. Nanti dululah pokoknya. Gitu. Jadi ketika ditanya tentang tadi itu, Abu Hayyan bilangnya intinya sih yo tak ngoco sih. Saya tak baca dulu. Saya tak melihat dulu ya jawabannya apa. Jadi tidak mau menjawab. Begitu. Ini bahasa akrahu an artajalal jawab al-ali adfa'u fihi ilal i'tidar dan seterusnya. Wa ana as'alu, kemudian saya tanya Syekhona pada guru saya, namanya Aba Sa'id As-Sayrofi. Jadi saya tidak perlu menjawab, saya mau tanya dulu sama Aba Sa'id As-Sayrofi. Ghodan, besok insya Allah katanya. Insya Allah besok saya tanyakan dululah kepada guru saya, namanya Aba Sa'id As-Sayrofi. Wahuwa, kata Abu Hayyan, Aba Sa'id ini al-yaumu, wahuwa al-yaumah, al-yaumah hari ini, dalam arti dia sekarang, al-yaumah begitu. Huwa, Aba Sa'id itu al-yaumah, sekarang alimul alam. Wah, dia itu pokoknya sangat hebat. Wa syaikhud dunya, gurunya dunia, gitu kan. Wa maqna'u ahlil ardi, dan yang menjadi panutan seluruh ahli bumi. Wah, ini bahasanya bahasa, maaf agak sedikit hiperbolik ya. Tapi memang ini kecenderungan orang Arab. Kalau memuji seseorang itu tenang orang. Ya, dan itu biasa dilakukan. Jadi saya besok akan tanya kepada beliau Sa'id As-Sayrofi, yang memang beliau ini sekarang wah pinter sekali, profesor doktor gitu misalnya, Syekhul Dunia, dia paling pinter lah pokoknya. Insya Allah besok saya tanya. Gitu intinya begitu. Faqala kemudian dijawab oleh Abu Sulaiman, innahu kadzalika. Innahu kadzalika. Innahu, memang Aba Sa'id itu kayak gitu, memang hebat, kata Abu Sulaiman. Innahu kadzalika. Ya memang beliau itu hebat.
ij'alhu minka ala bali. Ya, jadikanlah dia minka dari kamu ala balin tentang keadaannya. Ya tunjukkanlah keadaannya nanti. Wa taltafu fi tahsili ma indahu, dan kamu haluskan fi tahsili ma di dalam menghasilkan apa yang ada di sisinya. Azma'u fi hadhil mas'alati, yang lebih atau yang mengumpulkan tentang masalah. Ini pokoknya kata Abu Sulaiman, memang beliau itu hebat, dan tolong nanti bagaimana hasilnya bisa saya tunggu, saya akan dengar bagaimana hasil pandangan menurut Imam As-Sayrafi tentang pertanyaan saya tadi. Kemudian fasa'altu, kemudian saya tanya kepada Aba Sa'id, anha dari masalah tabi'ah. Apakah tabi'ah itu fa'il atau maf'ul? Karena pilihan fa'il berkonsekuensi, pilihan maf'ul berkonsekuensi. Kalau fa'il berarti peran Tuhan. Nah, kalau maf'ul berarti di situ peran Tuhan ada. Tetapi ingat, kalaupun peran Tuhan ada, berarti seluruh alam ini disetir, semuanya digerakkan. Dan itu tidak sembarangan. Kalau menurut orang ahli iman atau tauhid mungkin mudah saja. Ini besar karena Allah, ini tinggi karena Allah, mudah kan? Ini semua karena Allah, itu diciptakan, itu ditumbuhkan, itu di mudah ahli tauhid. Tapi kan persoalannya kalau filsafat atau nahwu tidak sesederhana itu. Kalau katakanlah bisa ini dikatakan ditumbuhkan oleh Allah, maka pertanyaannya apa peran air, apa peran matahari? Ini gitu kan? Apa peran pupuk, apa perannya pupuk kandang, apa perannya tanah, apa peran daripada kan kalau bahasa ini hara. Nah, kan gitu kan, humus. Tuh kan? Kalau Anda bilang ini diciptakan Allah, ini maf'ulun, mungkin malah tauhid sederhana. Tapi kalau orang filsafat akan bertanya secara kritis, bagaimana peran daripada air yang menumbuhkan itu? Mau dijawab lagi, tanya lagi, pokoknya itulah filsafat. Kan gitu kan? Ya, di sini memang style filsafat kan di dalam kajian ini. Oke, saya tanya kepada Abu Sa'id, faqala hadza min qabil asma'il mahdhah. Kata itu Mas, katanya itu bisa dilihat dari isim yang murni. Nah, isim mahdhah, la min qabilil asma'i al musyawwibati, tidak dari isim yang musyawwibah. Syabah itu namanya dikira-kirakan atau disesuaikan. Itu namanya musyawwibah. Jadi at-tabi'ah, tabi'ah itu ya tabi'ah. Itu loh maksud saya. Kata Imam Hasan, tabi'ah itu ya tabi'ah. Itu mahdhah, tabi'atu. Gitu. Jangan dicampur-campur. Jangan dibilang ini dari itu. Bahaya kalau bilang dari itu. Akan problematik. Gitu. Jadi jangan Anda katakan fa'il atau jangan Anda katakan maf'ul. Tabi'ah ya tabi'ah. Nah, itu lebih selamat. Karena kalau tabi'ah itu maknanya tabi'atun itu fa'il, tadi pertanyaan. Kalau maf'ul, tadi problem. Makanya dia kata tabi'ah itu min asma'il mahdhah, isim yang mahdhah. Isim mahdhah itu ya isim yang, maaf kalau dalam bahasa mabniyun ala, ya
ya mabniyun, tidak mushtaq. Itu bahasa yang lain begitu. Tidak mushtaq itu tidak, misalnya contoh namanya Zaidun. Zaidun itu mushtaq loh. Dari kata-kata zada, berubah dari satu ke waktu yang lain. Zada yazidu zaidan. Jadi memang Imam Jurmiyah ini menggunakan kata-kata Zaidun itu filosofinya bagus banget. Biar nambah terus. Itu kan judulnya Zaidun Qaimun. Zaid itu tambahannya itu terus berdiri terus dalam arti tegak terus. Jadi Zaidun, zada yazidu zaidan. Wa mazidan fahuwa zaidun. Tambah kan? Padahal nggak ada Zaid itu. Mungkin adanya cuma Zaid bin Sabit lah. Iya nggak? Yang lain paling adanya Zainuddin, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Namanya Zainuddin, bukan Zaidun. Nah, Zaidun lah. Nah, adanya Pak Zaidun itu gurunya Nuha di Ponegoro itu. Pak Zaidun ada. Tapi itu jarang kali Pak Zaidun itu. Pak Zaidun. Nah, Zaidun ini Zaidun itu kan. Nah, itu mushtaq. Tapi kalau yang mabniyun itu kayak contohnya kayak apa? Contoh itu kayak Ibrahim itu mabniyun. Jadi kata-kata yang Isa itu mabniyun. Kemudian apa? Iya kayak namanya siapa Mas? Siapa namanya Mas? Hamdi. Itu enggak, itu mushtaq. Iya dari hamada. Jadi alhamdu hamida yahmadu hamdan wa hamidan. Jadi hamdan itu menjadi hamdiyun. Begitu. Jadi hamdiyun itu dari kata-kata hamdan. Hamdan namanya hamdan. Namanya hamdan. Hamdan itu nanti kalau dalam bahasa Persia itu hamdan itu alif dan nun, itu Persia hamdan. Tetapi kalau di Arab itu alif dan nunnya jadi dari tanwan. Namanya siapa? Hamdan. Coba bahasa Arab kan, hamdanun, hamdanu. Itu namanya Persia, style Persia, tulisan bahasa Persia. Tapi kalau tuliskan hamdan, ha mim dal alif tanwin, hamdan. Oh, ini namamu Hamdan. Oh iya, ini namanya Arab. Kalau begitu style Arab, nulis Arab. Nah, kalau nulis Arab begitu berarti mushtaqun dari hamida, yahmadu, hamdan. Begitu. Hamada, yahmadu, hamdan. Gitu ya. Jadi mushtaqun. Jadi ini mahdhuf. La min qibla asma'il musyawwibati, tidak dari nama yang tadi itu. Fala yuqalu lidzalika innahu fa'ilun bima'na fa'il. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan untuk kata-kata tabi'ah bahwa kata-kata tabi'ah itu adalah fa'ilun bima'na fa'il. Tidak boleh dikatakan tabi'ah itu fa'ilun bima'na fa'il alamati tabi'un. Tidak boleh tabi'un bima'na tabi'un, enggak boleh. Tabi'atun bimakna tabi'atun. Itu enggak boleh. Ya tabi'atun ya tabi'ah gitu loh. Ka qadirun bimakna qadirun. Ka qadirun kayak kata qadirun bimakna qadirun. Wala yuqalu annahu juga annahu yati tabi'ah itu tidak boleh dikatakan fa'ilun tabi'un bimakna maf'ulun. Itu kata-kata tabi'ah itu tabi'atun artinya matbu'atun. Enggak boleh. Ini menurut As-Sayrafi. Jadi menurut dia justru kita hindari kata-kata tabi'ah itu apakah fa'il atau maf'ul. Tabi'ah ya tabi'ah. Nah, ini lebih selamat justru dia ini. Lebih selamat kata-kata As-Sayrafi ini. Dan ya maaf saja kan begini Mas. Ini kan sebuah struktur bahasa yang dialogis. Tetapi kan tidak mesti aslinya dialogis kayak gini. Bisa saja loh saya menulis sebuah buku.
Mahasiswa saya tanya, namanya Sofwan, tanya kepada saya begini-begini, saya jawab ini. Kan nggak mesti tanya dia, saya ngarangnya pakai mendeskripsikannya dengan pola dialog itu. Padahal nggak mesti real pertanyaan ini kan, tetapi maksud saya Abu Hayyan berhasil menjelaskan tentang konsep tobi'ah itu tidak bermakna fa'il atau maf'ul, tetapi tobi'ah ya tobi'ah loh. Tetapi tobi'ah dalam arti ya tobi'ah, dalam arti bukan fa'il atau maf'ul, itu juga sebenarnya problem juga nanti. Kita akan, kan tadi kan pertanyaannya kan, kalau tobi'ah bimakna matbu Allah, tobi'ah bimakna tabi'un Allah tidak ada. Nah kalau tobi'ah ini mana peran Allah? Dan mana peran eksistensi dia? Kan gitu kan? Apakah dia itu tobi'ah itu yang menumbuhkan siapa? Tumbuhan itu. Nggak jelas juga. Karena nggak tahu dia ini matbu atau tobi'ah. Kan gitu kan? Jadi problem juga dia. Tapi kita coba nanti kecerdasan Abu Hayyan jawabannya kayak apa kan gitu. Begitu. Bimakna. Walakin yuqalu, nah tetapi yuqalu dikatakan huwa utawi tobi'ah iku fi'lun, nah, iku fi'lun fi'il fi aslihi, di dalam asalnya, kajabirun wa asirun. Jabir wa asir, jabir itu bukan fa'il ataupun maf'ul, tetapi jabaro. Nah ini antik ini, khas ini. Jadi fi'il, apa bedanya fi'il dengan fa'il? Kalau fa'il kan subjek, who, X gitu kan, subjek yang mengerjakan, itu fa'il. Atau maf'ul, objek, misalnya objek ya, kalau which atau whose, X yang dikerjakan. Tetapi kalau fi'il, kerjakan, pekerjaannya, kerjaannya. Jadi alam ini adalah tindakan, fi'al, pekerjaan. Itu. Contoh, tumbuhan mengerjakan ini. Akarnya bekerja menyerap. Loh, iya enggak? Daunnya bekerja mengambil sinar matahari. Tuh, bekerja. Fotosintesis. Airnya dari bawah menyerap akarnya. Kemudian mengambil sarasari makanan, kemudian ke buah, bunga. Bunga bekerja jadi lalat, bekerja ke bunga, kemudian jadilah satu, kawin kan gitu kan, jadilah buah kates timur. Sudah matang buah itu, diambillah kita kan itu kan, habis diambil kita makan. Dari tindakan semua dong, itu namanya fi'al. Loh, fi'al, alam itu fi'al. Nah itu kan, ini makanya Abu Hayyan itu, jadi alam itu fi'al, tindakan. Ya maaf ya, siapa yang bertindak? Ya pokoknya itu tindakan. Kalau subjek itu harus, maaf ya, mungkin kalau subjek itu ya harus berasional lah gitu. Orang, ini bertindak orang. Kayaknya kalau alam itu ya bukan subjek yang bertindak kan gitu kan, tetapi tindakan. Itu kan, dari satu tindakan kepada tindakan yang lain, kepada tindakan yang lain menimbulkan satu
semuanya menimbulkan satu alam. Kan gitu kan? Enggak kemudian saya datang bertindak ini, bertindak ini. Enggak kayak gitu. Karena dia bukan fa'il. Jadi di sini wa yuqalu at-tabi'atu fi'lun. Nah, ini ilmu ya. Yuqalu huwa fi'lun fi aslihi ka jabirun wa asirun. Jabir dan asir. Asir pengaruh. Pengaruh itu bukan sesuatu memberi pengaruh, ya pengaruh itu ya pengaruh tindakan mempengaruhi. Wa ma'ahada fa ma'nal fi'lu bihi dengan tabi'ah itu aqrabu. Maaf ya. Wa ma'ahada fa ma'na al fi'lu bihi tindakan dengan itu aqrabu min ma'na al fi'lu minhu. Jadi fi'ilnya itu bihi, bukan min. Bukan misalnya akar mengambil air. Itu fi'lun bihi. Bukan akar mengambil air fi'lun min, bukan. Jadi kalau min itu seakan-akan dia bekerja dari. Tetapi kalau itu bekerja bersama. Jadi bi itu bihi dengan. Akar ini bekerja dengan air, menyerap air. Naik ke atas batang, berarti serapan air ini bekerja bersama batang. Kan gitu kan? Kemudian masuk ke daun. Daun bekerja bersama matahari. Begitu kan? Ini namanya al-mi'alu al-fi'alu bi. Itu atau ma'a, bukan ini bekerja dari matahari. Nanti kalau min, berarti kalau begitu fa'ilnya matahari dong. Nah, kan begitu kan? Ingat logikanya itu loh, min itu akan berbeda dengan bi. Iya. Itu kalau min ini dibuat dari. Nah, kalau begitu dari tepung, berarti kalau tepung ini pembuat. Begitu. Tepung ini yang menjadikan donat. Donat ini dari apa? Dari tepung. Kalau begitu tepung yang menjadikan donat. Kan begitu kemungkinannya ya. Ini bahasanya harus strict betul. Kita belajar bahasa, makanya kan maaf kita dulu di SMA, di SMP makna dari, makna untuk, makna ke, makna dalam. Itu harus betul-betul diperhatikan. Dan itu bukan ini repot-repot. Ini susah banget. Enggak begitu, Mas. Itu maknanya itu nanti akan berkonsekuensi kepada pemahaman. Dan itu susah loh bahasa Indonesia. Itu makanya betul kalau kamu bahasa Indonesia dapat berapa? 5. Ya memang susah. Lebih susah karena itu logika. Bahasa tidak sekedar membahasakan. Bahasa tidak sekedar menyampaikan, tetapi bahasa juga membangun pemahaman. Kan begitu kan? Tidak sekedar kamu dari mana? Tidak sekedar begitu, tetapi bagaimana bahasa itu, berarti kamu begini. Jadi tidak sekedar menyampaikan, tapi juga membangun ide dari gagasan. Ini dari kata-kata wa huwa fi'l bima aqrabu min wali fa'ili asrorun wa wujuhun. Wali fa'ilin, sedangkan fa'ilnya, nah gitu kan, fa'ilnya wali fa'ilin, dan sedangkan iku kadue fa'il asrorun wa wujuhun. Wah, itu rahasia. Asror fa'ilnya, asrorun wa wujuhun, berbagai perspektif. Anda coba bayangkan sekedar satu akar saja gitu loh yang menyerap air loh. Satu akar yang menyerap air loh, Mas. Itu fa'ilnya asrorun wa wujuhun. Kalau dilihat lewat mikroskop, satu akar yang kamu cabut itu banyak begini. Kan begitu kan, ribuan.
begitu kan. Di sampingnya di sini tanahnya itu kalau kita lihat ribuan molekul. Itu namanya wujud, berbagai dimensi. Kan begitu kan? Mikroskopnya tambah besar, menemukan sesuatu yang baru. Berarti di situ tadi kalau mikroskopnya kecil ada rahasia-rahasia lain yang masih kita belum tahu. Tambah besar mikroskopnya menemukan banyak yang lain. Kalau begitu ada asror yang lain. Tambah besar lagi mikroskopnya, tambah yang sampai menemukan DNA kan. DNA itu kita coba bayangkan, dicuil sidik wae sak kulite Sofwan gitu, tak masukkan ke ke laboratorium, jadilah Sofwan baru. Tidak usah pakai kawin dan tidak usah pakai mama sama papa. Ya maaf ya, Anda bisa bayangkan cloning kan? Kenapa bisa jadi cloning? Karena kekuatan ini si laboratorium dan ini yang melihat ini mikroskop ini itu yang menunjukkan lebih besar, dan di situ ada dimensi-dimensi, ada sel-sel yang bisa dikembangkan. Itu kan berarti kan rahasia, asror. Jadi jangan rahasia itu tetap rahasia, enggak. Rahasia itu semakin kita ilmunya sedikit, rahasianya semakin besar. Ilmunya besar, ada rahasia lagi. Besar lagi masih ada rahasia lagi. Besar lagi masih ada rahasia lagi. Itulah ilmu dan ilmu. Begitu kan? Wali fa'ilin asrorun wa wujuh. Itu maksudnya begitu. Jadi sangat-sangat kompleks, gitu kan? Waqad kana ba'dun nasu zalla bihi inda ba'dil umara'i. Inda ba'dil umara'i. Kok inda ba'dil umara'i ya? Gak enak rasanya. Inda ba'dil umara'i wa idza lam yakun Buddha min i'tibarihi an tariqati hadas sa'id wa qad kana ba'dun nasi zalla fihi 'inda ba'dil umara. Kok bahasanya umara? Saya bingung kalau umara. Dan kadang-kadang tentang hal ini sebagian masyarakat itu bisa tergelincir, bisa terjebak, bisa keliru, begitu kan? Ainda ba'dil umaroi, menurut sebagian umaro. Wa idza lam yakun buddha min i'tibarihi an tariqati hadas sa'il. Wa idza lam yakun bahasanya kok Buddha itu. Wa idza lam yakun min i'tibarihi an tariqati hadas sa'il. Wa idzan lam yakun Buddha. Wa idzan, dengan demikian, lam yakun, tidak ada Buddha. Ya babar belas sama sekali, min i'tibarihi, dari perspektifnya dari tadi ya dari perspektifnya ba'dun nas juga boleh, antori qoti hadas sa'il, dari jalannya orang yang bertanya. Jadi ya kalau demikian ya, kalau pemahamannya seperti tadi ya salah, dalam arti katanya hati-hati kalau seperti itu, tidak akan kita dapatkan apa-apa. Kalau Anda berpikirnya bahwa alam itu tabi'ah fa'il atau maf'ul, justru kamu tergelincir pemahamannya dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Begitu. Fali ayyakuna bima'na maf'ulun aula wa dzalika anna naqulu tiba'uhu kadza wa kadza wa tabi'atuhu ay ma taba'a alaihi ma tubi'a alaihi bima'na fa'lun wal maf'ulu fihi abyanu wa akhwatuhu yadul
wa akhwatuhu yadlalna. Enggak enak sekali yadlalna. Yadul ala dzalika. A'ni ad-doribatu was-saliqatu yadlalna ya. Tapi kalau yadlalna ya enggak enak juga. Wa akhwatuhu yadlalna. Apa ada yadlalna? Yadullu yadullani yadlalna. Itu benar. Ini enggak ini dari yaf'alna benar ya? Iya, failnya ke akhwat. Iya, benar ya. Wa akhwatuhu yadlalna ala dzalika. A'ni ad-doribatu was-saliqatu was-sajid. Ini saudara-saudaranya nih. Gharizatu nakhizatu. Oke. Ini sedikit sampai sini aja ya. Ini kalau bisa saya pahami. Wa idza lam yakfali ayyakuna bi ma'na. Fali ayyakuna, kalau tidak demikian hendaknya okelah dimaknai dengan maf'ul, itu lebih utama, lebih baik. Gitu loh. Kalau Anda tidak paham bahwa tabi'ah itu fi'al, Anda tidak suka dan Anda kelihatannya kok bingung sekali. Okelah kita coba pahami tabi'ah itu dengan maf'ul. Berarti matbu', kan begitu kan? Matbu'. Itu aula lebih utama. Wa dzalika, dan karena itu anna nakul saya mengatakan tiba'uhu kada wa kada. Proses jadinya seperti ini wa tabi'atuhu, dan dijadikannya seperti ini. Ai ma tubi'a, sesuatu yang dijadikan alaihi atasnya. Jadi wa tabi'a, dan dijadikan seperti ini. Itu namanya maf'ul. Wa bi ma'na fa'lun wal maf'ulu fihi, dan makna fa'lun dari kata-kata tabi'ah, wal maf'ul fi itu abyanu, lebih jelas. Wa akhwatuhu, dan saudara-saudaranya maf'ul fi tabi'ah dengan makna maf'ul fi itu yadlalna, menunjukkan ala dzalika, atas hal itu. Yakni ad-doribatu ya maf'ul fi, saliqatu maf'ul fi, sahibatu maf'ul fi, wal gharizatu maf'ul fi, dan wat tahyizatu, dan maf'ul fi. Ada maf'ul bih, ada maf'ul fi. Apa bedanya maf'ul bih sama maf'ul fi? Sama-sama posisinya sebagai objek, tetapi objek di dalam maf'ul fi itu tidak dijadikan sebagai produk atau kayak semacam alat begitu. Jadi bihi dengan fihi itu yang akan menjadikan style dari makna yang berbeda atas kata-kata maf'ul. Jadi misalnya katakanlah misalnya doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amron. Nah, Amr ini itu maf'ul bih, begitu. Maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Tapi ada juga yang maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Misalnya katakanlah Zaidun fa'ala Zaidun, katakanlah misalnya fa'ala Zaidun fil baiti, ataupun bahasanya itu apa ya, contohnya saya lupa. Jadi bentuknya itu fi'il maf'ul ini tidak semacam objeknya, tapi lebih kepada keterangan, tetapi yang posisinya sebagai maf'ul. Mungkin saya bisa jelaskan lagi nanti di waktu yang lain, tetapi maksud saya ada karakter yang berbeda antara maf'ul bih sama maf'ul fi. Nanti saya jelaskan coba. Lah, di sini Imam Abu Hayyan At-Tauhidi, okelah kalau kamu tidak mau menempatkan makna tabi'ah sebagai fi'il, kamu boleh jadikan sebagai maf'ul. Tetapi maf'ulnya itu tidak maf'ul
bi, tetapi maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu akan lebih abyan, lebih jelas itu daripada maf'ul bi gitu. Seperti ghariza, ghariza, sahibah, saliqah, doriba, ghariza, tahizah, itu semua maf'ul fi. Nah, penjelasannya seperti apa maf'ul fi, bedanya dengan maf'ul bi. Nah, insyaallah kita jelaskan besok ya, biar ya lebih sahih mungkin. Atau mungkin nanti Mas Abda bisa membantu juga apa bedanya antara maf'ul bi dengan maf'ul fi. Saya kira itu kurang lebihnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.